Nah ini pertanyaan awal Bapak Ibu yang sering sekali ditanyakan dalam praktek. Bu Novi mau baca apa saya aja? Boleh. Boleh Bu, mau sambil duduk, siapa tahu Ibu mau istirahat. Oke. Bu, jadi pertanyaan pertama, bagaimana apabila data KTP pemilik sertifikat belum sesuai linknya dengan data yang kependudukan tercatat pada Disduk Capil? Apakah tetap dapat melakukan permohonan migrasi sertifikat elektronik? Nah ini pertanyaan, makasih Bu Novi, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya, awal ini ya. Jadi KTP pemilik sertifikat itu belum sesuai atau belum nge-link lah dengan data yang ada di Disduk Capil. Nah kalau dalam kondisi gini bagaimana? Apakah bisa mengajukan? Nah kita lihat jawabannya ya. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa yang namanya transformasi digital itu, pertanahan itu, pada prinsipnya itu yang pertama adalah akurasi, yang kedua itu adalah sinkronisasi. Jadi harus ada akurasi dan sinkronisasi dengan data yang ada di kantor pertanahan, ya, dengan data kependudukan. Ini adalah tujuan utamanya Bapak Ibu supaya tidak ada sertifikat ganda. Ya kan sering kali itu sertifikat ganda. Nah, dengan adanya transformasi digital ini diharapkan akurasi dan sinkronisasi data pertanahan dengan data kependudukan itu sudah berjalan ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam KTP pemilik sertifikat itu belum sesuai, belum nge-link, langkah utamanya adalah dengan mengajukan permohonan penyesuaian data KTP dulu di Dukcapil. Kalau misalnya sudah sesuai data KTP dengan data di Dukcapil, maka barulah bisa mengajukan permohonan ya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu paham ya. Jadi nggak bisa kalau datanya belum nge-link, tidak bisa mengajukan permohonan migrasi. Harus nge-link dulu, harus diajukan dulu ke Disduk Capil. Nanti kalau sudah sesuai baru bisa mengajukan permohonan migrasi atau konversi dari analog ke elektronik. Ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua Bu. Salinan resmi sertifikat elektronik dapat dicetak. Sebentar, Bu, ini masih ada yang lain. Oke. Masih. Silakan. Tadi itu bicara kalau misalnya perorangan. Ya. Nah sekarang kalau misalnya yang namanya sertifikat itu dimiliki oleh badan hukum, sering kan Bapak dimiliki oleh PT. Gimana sih? Tadi kalau misalnya untuk perorangan udah jelas ya Bapak Ibu sudah dipahami, harus nge-link dulu datanya dengan data yang ada di Disduk Capil, setelah nge-link sama barulah mengajukan permohonan. Nah sekarang kalau misalnya sertifikat atas nama PT ya Bu ya, atas nama badan hukum pidana. Nah Bapak Ibu harus ingat dulu. Jadi kita itu di Kementerian Hukum dan HAM, kalau sekarang udah berubah ya jadi Kementerian Hukum ya, kementerian juga jadi banyak sekarang ada Menko-nya ya. Nah, pencetakan sertifikat itu dia akan otomatis memverifikasi data badan hukum yang ada di Ditjen AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi di Ditjen AHU itu sebagai Direktorat Jenderal yang melakukan pengesahan terhadap badan hukum itu sudah ada tempatnya, sudah ada tempatnya khusus. Jadi nanti bisa mengajukan permohonan. Jadi intinya begini, penerbitan sertifikat elektronik itu hanya bisa diberikan kepada badan hukum yang sudah sah, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah untuk mengetahui misalnya Bapak Ibu bertanya, tahunya ini badan hukum ini sudah sah atau tidak dari mana? Dari Ditjen AHU. Jadi nanti silakan Bapak Ibu melalui rekanan notaris melakukan pengecekan status dari badan hukum ini, apakah ada di Ditjen AHU atau tidak. Next. Nah seperti ini ya. Jadi dilihat dulu nanti di database sistem administrasi badan hukum untuk cek profile. Jadi itu ada menu cek profile. Nanti akan ketahuan misalnya PT Maju Karya Bersama gitu ya. Nanti dilihat gitu, ada tidak di database yang ada di SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum. Kalau misalnya ada, barulah bisa dilakukan penerbitan sertifikat elektronik. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, ya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan saja, untuk Bapak Ibu yang misalnya akan membuat PT Badan Hukum, tolong bilang sama notarisnya untuk sesegera mungkin melakukan proses selanjutnya. Jadi setelah buat akta langsung didaftarkan di Ditjen AHU ya, supaya apa? Supaya keluar nanti SK-nya. Nanti kalau udah keluar SK badan hukumnya, berarti sudah resmi ya, sudah terdaftar sebagai badan hukum yang diakui di Indonesia, barulah bisa melakukan transaksi berikutnya. Ya. Dua ya. Salinan resmi sertifikat elektronik dapat dicetak pada kertas spesifikasi khusus atau secure paper di kantor pertanahan dengan format 1 lembar bolak-balik.
Meskipun dapat dicetak secara fisik, namun banyak yang menilai bahwa format satu lembar bolak-balik hasil percetakan sertifikat terlalu cukup beresiko ya Bu ya. Bagaimana apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, apa yang dapat dilakukan oleh pemilik sertifikat? Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi Bapak Ibu, ini pasti pertanyaan yang sering dipertanyakan. Kalau dulu buku aja hilang, apalagi kertas gitu ya. Kertas lembar, gimana nih? Kalau misalnya dulu buku bisa kebakar, kertas apalagi dan bagaimana gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, salinan resmi sertifikat elektronik ini bisa dicetak di kertas khusus yang tadi disampaikan secure paper tadi ya. Nah kalau hilang atau rusak bagaimana? Sampai saat ini sebetulnya belum ditemukan kasus kehilangan karena memang kan baru banget ya, pasti masih dijaga banget ya, nggak tahu ya berapa tahun ke depan ya. Kalau sekarang memang belum ditemukan kasus kehilangan, tapi umumnya misalnya kalau sampai hilang tentu prosedur standar harus dilakukan seperti mengajukan permohonan surat kehilangan ke kepolisian gitu ya. Kemudian nanti bisa mengajukan permohonan pencetakan kembali ke kantor tempat untuk bisa dicetak dengan menggunakan secure paper tadi. Jadi kalau kehilangan seperti itu. Nah, lanjut. Nah, seperti ini ya. Ya, next. Bu, sorry mau tanya. Kalau tadi misalnya sampai terjadi kehilangan gitu ya Bu ya, kira-kira ada nggak Bu estimasi biaya yang harus dikeluarkan pemilik untuk mencetak ulang kembali e-sertifikat? Setahu saya, karena yang namanya pencetakan kembali ini sebetulnya merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh BPN. Ini fasilitas yang diberikan oleh BPN ya, sehingga kalau misalnya terjadi kehilangan setelah mengajukan permohonan laporan ya, surat laporan kehilangan, nanti yang bersangkutan itu bisa mengajukan sendiri ke BPN untuk minta permohonan pencetakan dan tidak ada biaya. Oke Bapak Ibu semua, jadi kalau saya ada klien yang tanya sama kita sebagai agent, sertifikat kalau hilang itu bisa diajukan sendiri oleh YBS, kemudian itu tidak dikenakan biaya gitu, tapi mungkin ada biaya administrasi seperti itu ya. Bu tadi mau bertanya, mohon maaf, boleh Bu nanti ada sesi Q&A setelah ini. Makasih Bu Rara. Memiliki aplikasi dan akun Sentuh Tanahku dapat meminta percetakan kembali sertifikat tanah elektronik dengan secure paper kepada kantor BPN apabila hilang atau rusak. Bagaimana jika ada pemilik sertifikat yang beritikat tidak baik meminta percetakan kembali sertifikat tanah dengan alasan hilang atau rusak, padahal sebetulnya sertifikat tersebut dijaminkan? Bagaimana perlindungan bagi kreditur pemegang hak tanggungan? Ya, terima kasih Bu Novi. Ini pertanyaan yang amat sangat masuk akal dan sangat sering ditanyakan. Enak dong kalau begitu, bilang aja hilang, lapor ke polisi. Tidak semua orang bisa mengakses, jadi jangan khawatir ada link palsu lah ya atau link abal-abal, nggak ada itu. Hanya orang yang bersangkutan saja. Jadi akses yang diberikan itu proporsional hanya untuk kepada pihak yang bersangkutan tersebut ya, sesuai dengan kondisi sertifikat. Jadi kalau misalnya sertifikat itu sedang tidak dijaminkan ya, misalnya ada misalnya sertifikat Bu Novi misalnya lagi nggak dijaminkan, ada di STB bank lain misalnya. Nah maka pada aplikasi Sentuh Tanahku milik Bu Novi ya, itu akan terdapat menu pencetakan sertifikat ya. Jadi bisa Ibu Novi kalau hilang mengajukan permohonan untuk dicetak kembali ya, karena sertifikatnya memang tidak sedang dijaminkan, tapi ada di yang bersangkutan di Bu Novi, disimpan di STB suatu bank. Jadi pada menu di Sentuh Tanahku itu ada pencetakan sertifikat. Itu ya sudah terjawab ya. Nah, jadi sebelum melakukan pencetakan kembali sertifikat tanah elektronik atas pemegang sertifikat, nanti jadi itu kan tadi kalau misalnya sertifikat tidak dijaminkan ya. Sekarang sebenarnya ada nih orang nih ke BPN mengajukan permohonan untuk pencetakan kembali dengan alasan sertifikat hilang dengan sudah membawa dokumen kehilangan dari kepolisian. Secara prosedural, BPN ini juga tidak langsung mencetak. Dia akan melihat dulu, akan memeriksa dulu ya. Akan melakukan pemeriksaan dulu pada akun Sentuh Tanahku tadi dan database pertanahan elektronik. Kalau dulu kita kenal dengan istilah arsip buku tanah ya Bapak Ibu. Nah kalau sekarang BPN itu akan mencek ini di arsip buku tanah elektronik ini untuk mengetahui sertifikat itu sudah dijaminkan atau tidak. Nah secara administrasi digital, kalau sertifikat tersebut sudah dijaminkan di suatu bank, maka secara otomatis si pemilik sertifikat dalam hal ini adalah debitur akan dibatasi aksesnya Bapak Ibu ya.
Jadi akan dibatasi aksesnya pada menu sentuh tanahku tadi. Nah, contohnya pada menu tadi kan kalau untuk pencetakan sertifikat, kalau untuk Bu Novi yang sertifikatnya ada tapi hilang, itu bisa mengajukan permohonan. Nah, kalau ini dia pada menu pilihan pencetakan sertifikat itu dia akan hilang secara otomatis. Jadi dia nggak bisa itu ke BPN untuk minta dicetakkan sertifikat penggantinya. Ya, Bapak Ibu, ini kan berarti salah satu jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh BPN. Jadi kalau misalnya nanti ada klien Bapak Ibu bilang, aduh saya takut nih sertifikat saya disalahgunakan gitu, saya dibilang hilang. Sebenarnya ini kreditur yang bertanya ya, kreditur bank misalnya bertanya kepada Bapak Ibu misalnya, ini kan kalau misalnya nanti debiturnya nakal, dia bilang pura-pura sertifikatnya hilang misalnya, padahal sertifikat dijaminkan bagaimana? Bapak Ibu tinggal menyampaikan bahwa nanti akses si debitur atau pemilik sertifikat yang tanahnya sedang dijaminkan itu akan dibatasi pada menu sentuh tanahku tadi, ya. Nah, akses pencetakannya itu dibatasi untuk pemilik sertifikat, dan ingat Bapak Ibu disampaikan nanti kepada banknya aksesnya itu akan diberikan kepada kreditur yang bersangkutan, ya. Jadi misalnya sertifikat sedang dijaminkan di bank XYZ misalnya, ya. Jadi nanti si debitur itu dia tidak punya akses ke sana, tetapi akses tersebut akan diberikan kepada bank XYZ tersebut. Jadi bank XYZ tersebut bisa mengetahui seperti itu, ya. Nah, tapi perlu diingat, ini disampaikan lagi kepada kreditur untuk memastikan bahwa sertifikat yang dijaminkan tersebut untuk dilakukan pemasangan hak tanggungan agar tercatat terekam dalam data sertifikat. Makanya di sini notaris PPAT juga harus cepat-cepat untuk segera menyelesaikan kewajibannya supaya semuanya itu bisa terekam, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ya jelas dong kalau misalnya mengajukan permohonan kredit ke bank, kemudian pasti dipasang APHT. Memang betul. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak tuh yang misalnya seseorang mengajukan permohonan ya kepada si A, misalnya si B mengajukan permohonan kepada si A misalnya untuk pinjam sejumlah dana, dia menyerahkan sertifikat fisiknya aja, itu kan banyak ya, sertifikat fisik nggak dipasang hak tanggungan. Itu justru yang harus hati-hati. Kalau dulu tenang aja lah, sertifikatnya ada di saya kok, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati Bapak Ibu, jangan tenang dulu, justru itu bahaya, ya. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa tanpa adanya pemasangan hak tanggungan, maka tidak akan pernah timbul hak preferen. Yang kedua, tidak terpenuhi asas publisitas, ya, berupa pencatatan hak tanggungan pada sistem administrasi pertanahan, sehingga ada risiko bagi kreditur, ya. Jadi jangan tenang dulu, wah sertifikat ada di saya aman, enggak, karena di sini justru kalau sertifikat itu ada di kreditur tapi belum dipasang hak tanggungan, ini pemilik sertifikat itu masih bisa dia secara bebas untuk mengakses data elektronik dari aplikasi sentuh tanahku tadi. Nah, justru dia bisa menyalahgunakan. Jadi hati-hati nih kalau misalnya Bapak Ibu dibikin daya sejumlah dana, dia sudah pasang hak tanggungan saja kan bisa. Ya, perorangan juga bisa untuk melaksanakan prosedur pemasangan hak tanggungan tadi. Ke PPAT ya, PPAT betul. Nah, ini juga kondisi yang sudah disampaikan tadi itu betul-betul mendorong kepada notaris dan PPAT untuk bisa melaksanakan kewajibannya dengan secara cepat dan tepat, ya. Supaya apa? Supaya bisa ditindaklanjuti tadi oleh si bank atau kreditur, ya. Nah, kecepatan dan ketepatan pihak bank kreditur untuk misalnya melaksanakan pendaftaran hak tanggungan atas SPA, ya, SPA mungkin Bapak Ibu sering dengar, surat penyampaian akta dan dokumen APHT di upload PPA ini amat sangat penting. Semakin cepat pendaftaran hak tanggungan dilakukan, maka semakin cepat pula hak preferen itu akan timbul. Jadi kalau sampai nanti pahit-pahit si debitur prestasi, nah di sini perlindungan hukum kepada kreditur itu masih sangat aman karena dia mempunyai hak preferen. Ya. Next. Hanya meminjamkan uang tapi dipasang juga APHT-nya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dalam proses balik nama? Kapan sertifikat yang dibeli akan dipindahkan dari akun sentuh tanahku milik penjual kepada akun milik pembeli, Bu? Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi Bapak Ibu, dalam proses balik nama, sertifikat itu kapan segera diproses, ya? Nah, ini dipaparkan lagi bahwa salah satu tujuan transformasi digital itu adalah sinkronisasi data pertanahan dan data pendudukan. Jadi kalau sudah dilakukan akta jual beli, maka sesegera mungkin setelah PPAT itu menyampaikan dokumen-dokumennya, ya, soft filenya,
permohonan balik nama tadi kepada BPN, maka proses balik nama itu secara langsung itu akan dilaksanakan oleh kantor pertanahan, ya, segera setelah PPAT menyampaikan dokumen-dokumen terkait dan soft file-nya ke kantor pertanahan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalnya sertifikat atas nama Ani, gitu ya, kemudian akan dijual ke Tuan Beni, ya, sudah dilakukan akta jual belinya. Nanti PPAT itu akan menyampaikan, ya, dokumen-dokumen beserta soft file-nya kepada BPN. Nanti BPN itu akan segera memproses. Caranya seperti ini. Jadi setelah dilakukan pencatatan balik nama, ya, oleh BPN, ya, ke atas nama pembeli pada tersebut akan dihapus pada akun Sentuh Tanahku yang dimiliki oleh si Ani tadi, penjual tadi, ya. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam Sentuh Tanahku milik si pembeli Tuan Beni tadi, ya, pada menu sertifikat saya. Nah, dengan begini maka si penjual Ibu Ani tadi dia sudah tidak bisa mengakses sertifikat tersebut pada akun miliknya karena sudah dipindahkan tadi oleh BPN kepada akun milik si pembeli. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi aman. Jadi kalau sudah disampaikan oleh PPAT dokumen dan soft file-nya, maka segera BPN akan melaksanakan proses balikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu fitur sertifikat saya, nanti bisa pakai aplikasi Sentuh Tanahku seperti itu, nanti bisa dilihat semuanya, ya. Nah, ini juga kembali ini merupakan kewajiban bagi kami, ya, bagi notaris PPAT, bahwa proses balik nama itu harus bisa dilakukan dengan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda, gitu ya, agar bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak. Jadi amat sangat penting sekali bahwa dokumen yang diperlukan untuk proses AJB dan balik nama itu proper. Lebih baik pahit-pahitan di depan, gitu ya, daripada nanti nggak bisa diapa-apain juga, gitu ya. Jadi berkas-berkas, dokumen-dokumen untuk proses balik nama itu harus sesegera mungkin diselesaikan, ya. Jangan sampai ada tunggakan pekerjaan, penentuan nilai pajak, supaya apa? Supaya pada proses validasi pajak dan follow up notaris PPAT ini bisa lebih cepat, sehingga bisa lebih cepat pula untuk proses balik namanya. Terima kasih. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Dimiliki oleh lebih dari satu orang, misalnya dalam kondisi sertifikat tercatat atas nama para ahli waris. Pada akun siapa sertifikat itu tersimpan? Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, seringkali sertifikat itu dimiliki oleh ahli waris misalnya bertiga, ABC, gitu ya. Nah, pertanyaan apa nih dan di mana itu sertifikat tersebut, ada di punyanya siapa, ada di akun siapa? Nah, ingat Bapak Ibu, disampaikan lagi tuh kepada si klien untuk segera download akun Sentuh Tanahku tadi, aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau misalnya itu akan muncul data sertifikat pada menu sertifikat saya. Jadi kalau dibuka menu sertifikat saya oleh si A, itu ada tuh sertifikatnya. Dibuka lagi oleh si B, ada. Dibuka lagi oleh si C, ada. Kalau misalnya punya cuma A aja, ya cuma ada di si A, si B dan si C, dia tidak ada. Makanya segeralah untuk mendownload, ya. Nah, ini merupakan harmonisasi implikasi, ya, dari pentingnya tadi transformasi digital tadi, adanya akurasi dan ketepatan dari data kependudukan kemudian dengan data yang ada di kantor pertanahan, ya. Jadi intinya bahwa pada prinsipnya setiap orang yang data pribadi atau KTP-nya itu sudah sesuai dengan data kependudukan di Dukcapil, itu dia dapat diverifikasi. Jadi untuk menginginkan Sentuh Tanahku juga harus data sudah sesuai. Jadi kalau KTP abal-abal juga nggak bisa, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi langsung kalau KTP-nya yang sudah terverifikasi di Dukcapil, barulah bisa membuat akun Sentuh Tanahku tadi, aplikasi Sentuh Tanahku, ya. Nanti namanya itu akan tercatat di sertifikat elektronik. Nah, selanjutnya dia juga bisa melakukan akses terhadap sertifikat miliknya dengan mengecek tadi, ya, keberadaannya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Sertifikat di Indonesia mempunyai latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi usia maupun pemahaman terkait literasi digital serta tingkat kepercayaan atau trust terhadap dokumen digital. Bagaimana apabila terdapat resistensi atau penolakan dari pemilik sertifikat terkait migrasi sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik? Ya, terima kasih Bu Novi. Ini seringkali, apalagi waktu awal-awal. Kalau sekarang udah agak mengerti. Kalau waktu awal berapa? Sebulan atau 2 bulan yang lalu mungkin ya, waduh itu kerepotan kita. Pada nggak mau itu Pak Ari.
pada nggak mau nanti katanya sertifikat saya disalahgunakan ya. Nah, jadi memang betul Bapak Ibu latar belakangnya itu beragam. Jadi bagaimana? Jadi perlu diketahui ya bahwa sampai saat ini migrasi sertifikat analog ke sertifikat elektronik itu belum menjadikan kewajiban mutlak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya sertifikatnya nggak disekolahin, nggak akan dijual, ya mau bawa aja gitu, mau pegang itu buku nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu akan jual atau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk ke bank untuk mengajukan kredit sehingga harus dipasang tanggungan, ya haruslah dimigrasi tadi dari sertifikat analog ke elektronik. Kalau sekarang Bapak Ibu nggak punya kepentingan apa-apa, ya silakan saja disimpan karena belum ada kewajiban dari pemerintah misalnya untuk bisa kewajiban untuk menarik sertifikat analog gitu ya, nggak ada. Jadi intinya tadi kalau tidak ada kebutuhan atau tidak akan dijual atau tidak akan dilakukan apapun, silakan saja disimpan. Tapi itu tadi kalau misalnya akan dijual atau misalnya akan dipasang tanggungan, ya otomatis nanti harus diproses ya, ada migrasi tadi dari sertifikat analog ke elektronik. Itu yang disampaikan kepada Bapak Ibu klien kira-kira seperti itu. Oke, Bu, ini cukup menarik. Saya tidak dalam kondisi ingin jual beli, saya punya sertifikat on hand di pegang saya, tapi saya ingin merubah dari analog menjadi digital. Apakah saya proses sendiri melalui BPN atau saya harus melalui via notaris gitu? Bisa, mengajukan sendiri, memproses sendiri bisa. Jadi Bu Novi nanti bawa sertifikat tersebut ke BPN, mengajukan permohonan untuk dimigrasi dari sertifikat analog ke elektronik. Ini merupakan fasilitas BPN, nanti BPN akan mencatat pada secure paper tadi sehingga akan diserahkan ke Bu Novi, sudah berubah dari buku menjadi sertifikat sah. Kira-kira ada kisaran nggak Bu untuk biayanya berapa? Belum ada ya, belum. Tapi biaya pengukurannya ada itu, jadi akan diukur dulu ya ketepatannya dan ada biaya administrasi tapi mungkin nggak seberapa ya Bu ya. cincai lah, cincai capcai. Nggak 50.000 juga Pak Tony ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah sertifikat elektronik wajib dilakukan pencetakan menggunakan kertas secure paper di BPN? Apabila tidak dicetak menggunakan kertas secure BPN, apakah berarti dokumen tersebut merupakan sertifikat palsu? Oke, jadi kan tadi disampaikan Bu Novi, salinan resmi itu nanti dicetak dengan secure paper yang ada di BPN ya. Nah, salinan resmi itu spesifikasi khusus dengan format 1 lembar bolak-balik. Ini adalah fasilitasi yang diberikan oleh BPN seperti disampaikan. Nah, tapi Bapak Ibu, sebetulnya secure paper ini yang perlu dipahami sebetulnya tidak ada kaitannya atau mempengaruhi keabsahan atau misalnya mempengaruhi legalitas sertifikat elektronik, karena justru keabsahannya di sini Bapak Ibu. Silakan next. Nah, seperti ini. Jadi yang menentukan apakah sertifikat elektronik itu sah ya, apakah baik dicatat dengan secure paper atau tidak. Nah, ini adalah dilihat dari edisi terbarunya. Jadi dilihat dari edisi terbaru kan bisa di-scan, divalidasi oleh aplikasi sentuh tanganku, nanti silakan di-scan. Nanti akan keluar tuh edisi terakhirnya tuh apa? Oh, pemasangan hak tanggungan. Jadi walaupun sebetulnya dia itu tidak dicetak oleh secure paper, jadi bisa dicetak pakai kertas apa saja misalnya. Sepanjang sertifikat itu memuat data terakhir atau data terbaru yang bisa divalidasi dengan scan barcode tadi, ya itulah validity-nya di situ Bapak Ibu. Ya, apakah mau menggunakan secure paper atau kertas biasa, sepanjang dia bisa divalidasi ya oleh QR code tadi pada aplikasi sentuh tanganku, maka ya keasliannya di situ. Hanya saja tidak bisa disebut salinan resmi karena dia tidak menggunakan secure paper. Jadi kalau amannya pasti Bapak Ibu, ya udah saya mau pakai salinan resmi aja ya silakan. Tapi sebetulnya kalau ditanyakan absah atau tidaknya, yaitu tidak dari secure paper tadi, tetapi dari scan barcode tadi. Kalau sepanjang terverifikasi berarti sah. Ya, jadi patokannya dari scan barcode-nya langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, pastinya kan ditemukan beberapa kendala nih Bu selama proses. Biasanya kendala apa aja Bu yang ditemukan dalam proses migrasi tersebut? Terima kasih Bu Novi. Nah, jadi
tadi ya kalau misalnya kendala untuk mengedukasi masyarakat itu pasti PR nomor 1 ya, mengedukasi masyarakat klien dulu karena pasti banyak yang resisten awalnya gitu ya, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal sih pasti sayang ya. Nah gitu. Nah kemudian ini beberapa dalam praktek ya Pak Ari yang kita temukan. Jadi misalnya kita tahu lah wilayah kita itu kan luas banget ya, nggak usah ngomong Indonesia, Bandung aja, Bandung sekitar banyak sekali. Nah rata-rata tuh belum semua terplotting. Nah jadi kan sulit ya, karena belum semua terplotting, belum semua itu ada di data peta digital yang ada di BPN. Jadi dibutuhkan Sherlock ya, harus share lokasi ke pemilik untuk lebih mempermudah plotting itu dulu misalnya. Yang kedua misalnya kesalahan arah mata angin, nah ini sering sekali ini. Jadi kita udah mau pasang, mau ada akad lagi, pasang HT2, pas mau, karena dulunya sertifikat analog, jadi harus migrasi ya, ini baru ya kemarin di kantor kita. Tadi ternyata harus migrasi karena sebelum sertifikat analog itu nggak bisa karena ternyata ada kesalahan mata angin seperti itu. Kemudian luas pada sertifikat dan peta digital tidak sesuai. Nah ini solusinya apa? Yang harus melakukan pengukuran ulang dulu. Karena memang karena belum semuanya itu terplotting sesuai dengan peta digital. Nah kira-kira seperti itulah masalah-masalah yang terjadi. Kemudian misalnya gini, validasi buku tanah dari awal penerbitan sertifikat itu semuanya kan harus dicatatkan dulu Bapak Ibu ya pada sistem data BPR. Nah itu kan harus dilakukan secara hati-hati, secara teliti, nggak main asal catat saja begitu ya. Nah ini harus ada berita acara kepala kantor, nanti diajukan ke Pusdatin, pusat data ya, informasi di BPR pusat. Nah kira-kira ini tahapan-tahapan yang kendalanya kenapa misalnya waktunya jadi agak lama. Beberapa pertanyaan. Oke, boleh. Oh, Bapak Ibu mohon maaf, Ibu notarisnya ada keperluan mau akad lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti boleh disubmit ke Bunga. Nanti dari pertanyaan tersebut kita akan kumpulkan, kemudian kita akan tanyakan ke Ibu notaris dan nanti kita akan sharing ke Bapak Ibu semua di grup. Sebelumnya terima kasih Bu, Terima kasih banyak. Ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada RB luar biasa Bapak. Audiensnya semua semangat walaupun udah makan siang tapi tetap semangat. Jadi seorang pembicara itu akan sangat gembira apabila materi itu bisa tersampaikan dengan baik, dan saya lihat di sini para peserta sudah semangat sekali. Mohon maaf sanes kirang sopan kebetulan sudah ditunggu karena akad akhir bulan. Terima kasih Bu Yeri kesempatannya, Jason dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah. Materi-materinya mohon ditunggu sejenak ya Bu. Kami akan menyerahkan plakat sebagai kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Pak Ari sebagai Ketua DPC REB Bandung Raya. Silakan Pak Ari. Bu Novi, mana Bu Novi? Oh iya. Bu Novi. Kurang tengah dikit, kurang geser tengah. Ya siap. Salaman sambil salaman deh. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah? Saya makasih banyak ya Pak. Saya juga ada kenang-kenangan buat Arif. Ois. Ada kenang-kenangan buat REB luar biasa. Ini ada kenang-kenangan Pak. Ini Ya. ada beberapa buku saya, mungkin bisa dikasih untuk penanya terbaik saya. Ya. Hak cipta dan artificial Ayo, gabung lagi. Bu, ya, Novi. dan lain-lain. Bu Novi ikut lagi. Oh, boleh-boleh. Siap. Yang Lihat sini juga dulu. Ada banyak sekali. Lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Ranti. Terima kasih Ibu Ranti, semoga semakin sukses karirnya ya Bu. Ya. Pengurus yang batik, Oh iya, mangga. Yang batik. Ya, spon. Pak Agri, mohon untuk ikut berfoto Pak Agri. Nah. Oh ya, sok.
Ibu bisa gini Ibu Ranti, nah itu logo Arebi Bu. Apa itu Pak? Oh, ada dia. Siap. Wapet. Tenang. Video nih. Sok ada semboyan nggak? Arebi. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang lain? Official. Kadep. Yuk. Siap ya. Siap, tahan dulu. Tahan. Di video ya. Sip. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu Ranti. Bentang Iya, makasih Bu.